Halo semuanya, kembali lagi di TV Karya Parangtuma. Kita kembali pada sesi About Learning. Pada kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi kingdom. Oke, kita mulai dengan pertanyaan, apa itu kingdom? Adakah dari teman-teman yang mengetahui apa itu kingdom? Mari kita bahas bersama. Kingdom atau biasa disebut sebagai sebuah kerajaan merupakan sebuah sistem klasifikasi makhluk hidup yang digolongkan berdasarkan persamaan yang dimilikinya. Kingdom adalah tingkatan klasifikasi dengan persamaan yang lebih sedikit, dalam artian kelompok majemuk atau kelompok kompleks. Berikut adalah sistem klasifikasi berdasarkan persamaannya, dimulai dari yang terkecil sampai yang tertinggi, yakni kingdom itu sendiri. Kita mulai dari yang terkecil. Ada tingkatan spesies, kemudian genus, famili, ordo, kelas, filum untuk hewan, dan divisi untuk tumbuhan, serta kingdom. Teman-teman, seperti biasa, aku punya cara unik untuk menghafal kalimat-kalimat tersebut. Tetapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar aku tetap semangat. Aku punya cara unik untuk menghafal sistem klasifikasi berdasarkan persamaannya. Seperti biasa, kita akan menggunakan frasa sebuah kalimat. Kita akan singkat dalam sebuah kalimat. King Firman kelak jadi orang famous dengan gen spesial. Kita ulangi. Sistem klasifikasi berdasarkan persamaannya kita singkat dalam sebuah kalimat. King Firman kelak jadi orang famous dengan gen spesial. Kita lihat pembagiannya. King untuk kata kingdom, Firman untuk kata filum atau divisi, kelak untuk kata kelas, jadi orang, kata orang untuk strata ordo, dan famous untuk strata family, dengan gen untuk kata genus dan spesial untuk kata spesies. Kita ulangi, mari menghafal bersama-sama sistem klasifikasi berdasarkan persamaannya. Terdiri dari spesies, genus, family, ordo, kelas, filum atau divisi, dan juga kingdom. Kita akan singkat dalam satu kalimat. King Firman kelak jadi orang famous dengan gen spesial. Kita ulangi. King Firman kelak jadi orang famous dengan gen spesial. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Lebih mudah bukan teman-teman? Sebelum kita pelajari tentang sistem kingdom, kita harus melihat dulu sejarahnya terlebih dahulu. Sebelumnya, awal mula sistem kingdom ditemukan dengan 2 kingdom, berevolusi menjadi 3 kingdom, kemudian 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Revolusi dari tiap tingkatan kingdom ini ditemukan oleh tokoh yang berbeda-beda. Mari kita mengenal mereka. Sistem 2 kingdom dikemukakan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1731. Beliau mengungkapkan bahwa terdapat 2 kerajaan besar makhluk hidup yang terdiri dari Anemnia untuk kelompok hewan dan Plantae untuk kelompok tumbuhan. Selanjutnya pada tahun 1886, seorang ilmuwan Ernest Haeckel mengungkapkan adanya satu kerajaan baru, yakni kerajaan Protista, sehingga terdapatlah 3 sistem kingdom, yakni Animalia, Plantae, dan Protista.
Kemudian, beberapa tahun berikutnya, Herbert Copeland pada tahun 1938 menemukan adanya Kingdom Monera, yakni kingdom para bakteri. Sehingga terdapatlah 4 sistem kingdom atau kerajaan makhluk hidup yang diyakini, yakni Animalia, Plantae, Protista, dan Monera. Kemudian selanjutnya, R.H. Whittaker pada tahun 1969 menambahkan kingdom jamur-jamuran, yakni Kingdom Fungi. Sehingga terdapat 5 sistem kerajaan makhluk hidup di dunia, yakni Animalia, Plantae, Protista, Monera, dan juga Fungi. Selanjutnya, pada tahun 1977, Carl Woese memisahkan Archaebacteria dari Eubacteria yang semula ada pada Kingdom Monera. Beliau mengungkapkan terdapatnya perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria sehingga kedua jenis makhluk tersebut harus dipisahkan dalam suatu kingdom. Sehingga Carl Woese menciptakan sistem 6 kingdom yang baru pada tahun 1977, yakni Kingdom Animalia, Plantae, Protista, Fungi, Archaebacteria, dan Eubacteria. Mari kita mengenal 6 kingdom. Yang merupakan bakteri purba yang dapat hidup di tempat ekstrim seperti pada suhu yang tinggi atau pada tempat yang salinitasnya tinggi. Kingdom Archaebacteria memiliki filum yang didasarkan pada cara hidup para bakteri tersebut. Berikutnya adalah Kingdom Eubacteria atau biasa kita sebut sebagai bakteri sejati atau bakteri sesungguhnya. Bakteri ini dikelompokkan berdasarkan bentuk dan lapisan penyusun tubuhnya. Ada yang berbentuk bulat, kotak, ataupun yang bentuknya spiral seperti koma. Terdapat bakteri gram negatif dan gram positif, yaitu bakteri yang digolongkan berdasarkan lapisan. Selanjutnya adalah Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan organisme eukariotik yang tidak digolongkan ke dalam tumbuhan maupun hewan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa karakteristik protista yang menyerupai tumbuhan, hewan, maupun jamur, sehingga sistem reproduksinya pada setiap filum protista akan memiliki perbedaan. Protista yang mirip seperti tumbuhan disebut sebagai alga, dan protista yang mirip seperti hewan disebut protozoa, serta protista yang mirip jamur kita sebut jamur lendir dan jamur air. Selanjutnya teman-teman, kita akan beranjak ke Kingdom Fungi. Kingdom Fungi tidak dikelompokkan ke dalam protista karena sifat selnya yang eukariotik, serta tidak dimasukkan ke dalam Kingdom Plantae karena tidak memiliki zat hijau atau kloroplas. Kingdom Fungi memiliki karakteristik seperti berikut, yakni bersifat eukariotik dan heterotrop atau tidak dapat memiliki makanannya sendiri, sehingga mereka harus mencari makanannya dengan cara parasit mutual maupun sapropit. Kemudian tubuhnya berbentuk hipa atau susunan benang-benang halus. Mereka memiliki reproduksi seksual dan aseksual, namun beberapa jenis fungi belum terdefinisi atau ditemukan reproduksinya. Teman-teman pasti sudah familiar dengan kingdom yang satu ini, yakni Kingdom Plantae. Kingdom Plantae memiliki karakteristik eukariotik dan autotrof atau dapat memiliki makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Kemudian bergerak pasif atau dapat bergerak tetapi tidak berpindah tempat. Kemudian memiliki sistem reproduksi aseksual melalui cara vegetatif dan seksual melalui bunga dan biji. Kingdom yang terakhir adalah Kingdom Animalia, memiliki karakteristik eukariotik, heterotrop, bergerak aktif, dan reproduksi aseksual dan seksual. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai sistem klasifikasi kingdom. Nantikan video berikutnya dan pembahasan lebih lengkap dan detail untuk setiap kingdomnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar hal-hal yang ingin kamu pelajari bersama. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya.